Hai guys, kembali lagi dengan saya Rizka Aulia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 10 yaitu struktur atom. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom, partikel penyusun atom, nomor atom, nomor massa, struktur atom Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, apakah kalian pernah membayangkan atau pernah berpikir alam semesta itu tersusun dari apa sih? Yap, benar. Jawabannya adalah atom. Nah, atom itu sendiri adalah bagian atau partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Karena kita sudah tahu apa itu atom, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Dari zaman ke zaman, teknologi semakin berkembang. Begitu pula dengan teori atom yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. John Dalton. John Dalton adalah seorang ilmuwan Inggris yang buta warna tetapi tidak berhenti untuk mendalami ilmu kimia. John Dalton mengemukakan pendapat bahwa konsep atom dari Demokritus itu benar dengan berdasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, atom Dalton sering juga digambarkan seperti bola pejal. Yang kedua yaitu teori atom Thomson. Joseph John Thomson di tahun 1906 ia berhasil meraih hadiah Nobel Fisika atas keberhasilannya membuktikan bahwa elektron adalah partikel. Pada abad ke-20, tahun pertama, J.J. Thomson juga mengemukakan bahwa model atom Dalton tidak sempurna. J.J. Thomson memperinci model atom Dalton dengan mengemukakan bahwa atom itu berbentuk bulat dan memiliki muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron bermuatan negatif, yang dimana di kehidupan sehari-hari bisa digambarkan seperti roti yang memiliki butiran-butiran kismis. Yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Ernest Rutherford, beliau dilahirkan di Selandia Baru. Juga sempat belajar dengan J.J. Thomson di Inggris tahun 1895. Dan di tahun 1907 ia pindah ke Universitas Manchester dan mendalami struktur atom. Dari hasil eksperimen Rutherford dapat mematahkan teori atom Thomson dan mengajukan model atom yang dinamakan atom Rutherford. Teori atom Rutherford sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersusun dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, massa atom berpusat pada inti. Yang ketiga, sebagian besar volume merupakan ruang hampa. Dan yang terakhir yaitu atom bersifat netral atau jumlah muatan positif dalam inti sama dengan muatan jumlah elektron. Atom Rutherford digambarkan sebagai planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet sebagai elektron negatif dan matahari sebagai inti atom yang bermuatan positif. Yang keempat yaitu model atom Bohr. Niels Bohr, seorang fisikawan yang pernah meraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Niels Bohr juga mengemukakan teori atom sebagai berikut. Yang pertama yaitu lintasan elektron dalam atom memiliki tingkatan energi yang tertentu. Yang kedua, lintasan elektron yang semakin dekat dengan inti atom memiliki energi yang semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, dalam lintasannya elektron tidak menyerap maupun melepas energi. Dan yang terakhir adalah elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi apabila menyerap energi. Sebagai catatan, teori atom Bohr hanya cocok untuk atom yang memiliki jumlah elektron sedikit, sedangkan untuk atom yang memiliki jumlah elektron banyak, bentuk lintasan akan tidak sesuai lagi. Yang terakhir yaitu model atom mekanika.
Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan yang menemukan konsep model atom modern yang dikenal dengan mekanika kuantum. Dari kegagalan teori atom Bohr untuk menjelaskan gerakan elektron dalam atom diatasi oleh Erwin dengan teori de Broglie yang dikenal dengan sebutan mekanika kuantum. Untuk diingat, teori ini menggambarkan pergerakan dan kedudukan elektron dalam suatu atom. Menurut teori ini, elektron tidak dipastikan tempatnya, tetapi hanya dapat ditemukan kemungkinan terbesar elektron berada yang disebut orbital. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang partikel-partikel penyusun atom. Dalam suatu senyawa terdapat partikel-partikel penyusunnya, begitu juga dengan atom. Atom memiliki partikel-partikel penyusun yang berupa elektron, neutron, dan proton. Elektron merupakan partikel pembentuk atom yang tidak mempunyai massa dan bermuatan -1. Sedangkan proton adalah partikel pembentuk atom yang mempunyai suatu massa bermuatan +1. Dan neutron merupakan pembentuk atom yang memiliki suatu massa yang bermuatan lebih besar dari proton dan tidak memiliki muatan. Selanjutnya yaitu nomor atom dan nomor massa. Dalam suatu unsur terdapat nomor atom dan nomor massa atau massa atom. Massa atom didapatkan dari jumlah proton yang ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan untuk nomor atom sama dengan jumlah proton ataupun jumlah elektron. Dan untuk mendapatkan jumlah neutron, maka massa atom dikurang dengan nomor atom. Tingkat energi elektron dalam atom berdasarkan model atom Bohr. Setiap kulit menunjukkan tingkat energi elektron dan terdapat hubungan dengan bilangan kuantum atau M. Kulit K menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 1. Kulit L menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 2. Kulit M menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 3. Dan kulit N menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 4 dan seterusnya. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah energi yang harganya sama dengan selisih kedua tingkat energi tertentu. Apa saja sih kelemahan teori tersebut? Yang pertama yaitu Bohr hanya dapat menjelaskan spektrum gas hidrogen, tidak dapat menjelaskan spektrum dari unsur yang jumlah elektronnya lebih dari 1. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum gas hidrogen. Yang terakhir yaitu struktur mekanika kuantum. Model mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927, dia mengajukan konsep orbital untuk menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Erwin menghasilkan 3 bilangan gelombang atau bilangan kuantum untuk menyatakan kedudukan suatu orbital, yaitu yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama berbeda, mempunyai tingkat energi yang berbeda pula. Makin besar bilangan kuantum utama, maka kulit makin jauh dari inti dan makin besar pula energinya. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut, menyatakan subkulit tempat elektron berada. Nilai bilangan kuantum ini menentukan bentuk ruang orbital dan besarnya momentum sudut elektron. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum azimut, yaitu bilangan bulat dari -1 sampai +1. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin bukan merupakan penyelesaian dari persamaan gelombang, tetapi didasarkan pada pengamatan terhadap spektrum yang dilewatkan pada medan magnet. Ternyata terdapat 2 spektrum yang terpisah dengan kerapatan yang sama. Tingkat energi subkulit pada atom. Setiap kulit memiliki tingkat energinya masing-masing. Demikian pula setiap subkulit. Untuk membedakan tingkat energi setiap kulit, maka subkulit ini diberi tambahan bilangan sesuai dengan bilangan kuantum utamanya. Oke guys, karena kita sudah berada di penghujung video, semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa
untuk tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.